Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada teman-teman sekalian yang menyaksikan, dan juga kepada Miss Dita. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari proyek 3 yang telah kami buat. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Leontius Jesse Laksari Toko dengan NPM 2107, 11231, dan kedua teman saya. Lalu selanjutnya ada saya, Haris Surya Kurniawan dengan NPM 2107 11239. Dan saya terakhir, nama saya Raf Gustafio Fernando Lobo dengan NPM 210 711 204. Nah, untuk proyek yang kami buat itu merupakan aplikasi untuk tunanetra. Nah, di sini bisa dilihat dari flowchart-nya secara sekilas. Mungkin tidak perlu saya jelaskan karena bisa langsung dilihat sendiri dari flowchart ini bagaimana aplikasi ini bekerja. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan. Jadi permasalahan yang kita amati yaitu fasilitas untuk teman-teman kita yang mengalami kekurangan pada indera penglihatan, khususnya tunanetra. Itu sangat minim, karena masih banyak pihak-pihak yang menyepelekan hal ini. Padahal mereka memiliki potensi dan minat yang besar dalam sesuatu hal, khususnya seperti membaca, menulis, dan lain-lain. Tetapi karena terpaksa oleh keadaan, mereka tidak bisa merealisasikannya atau merealisasikan minat mereka tersebut. Next slide. Ya, selanjutnya adalah sebab. Yaitu sebab yang pertama adalah kurangnya perhatian pada teman-teman difabel, khususnya tunanetra. Yang kedua adalah minimnya fasilitas untuk mereka menuangkan keinginan mereka. Next slide. Ya, yang terakhir adalah akibat. Yang pertama adalah mereka tidak bisa meluapkan keluh kesah mereka kepada pihak-pihak tertentu, serta potensi mereka menjadi terhambat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk membuka aplikasi, pertama kali membuka aplikasi akan ada menu seperti ini, yaitu voice control, di mana kita akan diberi pilihan untuk menggunakan normal mode atau voice control mode. Nah, bagi yang penderita tunanetra, maka bisa menggunakan voice control mode untuk kontrol penuh atas semua fitur-fitur yang ada di aplikasi. Lalu untuk mengaktifkan voice command, katakan hey see you. Nanti voice control akan aktif dan langsung bisa mau menggunakan fitur apa gitu. Nah, oke, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan login page dari aplikasi yang kami buat. Nah, untuk yang ada di layar sekarang ini merupakan normal mode. Nah, kemungkinan nanti ke depannya jika menggunakan voice mode control akan bentuk UI-nya akan seperti ini, tapi akan dikontrol oleh suara. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk login. Ada yang bisa langsung login, mungkin sudah mendaftar sebelumnya, atau di bawahnya ini bisa kita lihat ada beberapa pilihan, yaitu register langsung di dalam aplikasi, atau melanjutkan dengan aplikasi Google atau akun Google. Lalu yang ketiga ada Twitter, yang keempat ada Facebook, dan yang kelima adalah Apple ID. Nah, yang selanjutnya jika ingin register langsung di aplikasi, UI yang muncul akan seperti ini. Jadi di sini ada yang pertama itu ada nama lengkap, lalu ada email address kalian, lalu ada nomor telepon, lalu ada password, dan yang terakhir adalah confirm password. Lalu setelah mengisi semua itu bisa submit. Oke, selanjutnya ada identifikasi dengan fitur audiobook. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fitur audiobook ini. Ya, jadi setelah kita masuk di fitur audiobook ini, kita bisa melihat di sini adalah beranda dari audiobook tersebut. Ada tulisan Welcome to Let Me See You, dan ada search audiobook ketika kita ingin mencari audiobook yang kita inginkan, dan ada terdapat latest audiobook yang berfungsi sebagai jikalau ada audiobook yang baru
itu bisa tercantum di kategori ini. Yang di bawahnya juga adalah popular audiobook. Jadi ini adalah audiobook yang sering dibuka atau diakses oleh pengguna web misi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah fitur identifikasi. Di fitur identifikasi ada 4 jenis. Yang pertama identifikasi warna. Dapat dilihat di mockup yang paling kiri, aplikasi dapat mendeteksi warnanya, yaitu wooden brown. Lalu untuk identifikasi yang kedua adalah identifikasi wajah dan juga perkiraan umur. Dapat dilihat aplikasi dapat mengidentifikasi wajah seseorang. Di sini dia seorang laki-laki dan perkiraan umurnya adalah 20 sampai 25 tahun. Lalu yang ketiga adalah identifikasi tulisan atau teks. Nah, di sini aplikasi dapat mengidentifikasi, membaca tulisan yang ada di kamera. Di tangkapan kamera tersebut tertulis "Have you seen him?" Dan secara otomatis aplikasi mengidentifikasi bahwa tulisan tersebut berasal dari bahasa Inggris. Lalu untuk yang identifikasi keempat, ini ada identifikasi objek. Jadi aplikasi mengidentifikasi sebuah objek yang ada di depan tangkapan kamera secara real time, lalu mengambil informasi dari internet. Nah, bagi yang menggunakan normal mode, bisa mengklik detail, dan setelah mengklik detail nanti akan tertera informasi yang didapatkan dari internet, yaitu pada mockup yang paling kanan ini. Dapat dilihat, aplikasi dapat memberikan informasi yang cukup akurat, mulai dari merek dan jenis barangnya. Nah, untuk yang menggunakan voice control mode, nanti aplikasi secara otomatis akan mengeluarkan informasi melalui suara. Jadi pengguna dapat mengerti apa yang di depannya dengan informasi suara yang dikeluarkan oleh aplikasi. Ya, selanjutnya kita akan melihat prototipe awal bagaimana aplikasi akan berjalan. Nah, bisa dilihat di layar ini. Ini merupakan bagaimana nanti ketika kalian membuka aplikasi dan akan muncul seperti ini. Nah, jika kalian menggunakan normal mode, kalian bisa men-skip bagian ini. Dan jika kalian menggunakan voice control mode, kalian bisa mengatakan menggunakan voice control mode. Nah, ini adalah salah satu fitur yang ada di aplikasi. Misalnya kalian menggunakan voice control mode, kalian bisa mengucapkan identification, maka fitur identification akan langsung terbuka. Atau kalian mengucapkan audiobook, maka aplikasi akan membuka fitur audiobook. Nah, ini merupakan login page dari aplikasi yang tadi. Nah, di sini ada username, lalu password jika yang sudah mempunyai akun di aplikasi ini. Nah, di sini ada tombol login. Lalu di sini ada register. Lalu di sini ada Google, ada Twitter, ada Facebook, dan yang terakhir ada Apple ID. Nah, kita akan mencoba mengklik jika kita ibaratkan melakukan register dalam aplikasi ini. Nah, akan muncul UI seperti ini. Di sini teman-teman bisa mengisi nama lengkap, lalu email address, lalu ada nomor telepon, lalu password yang ingin teman-teman masukkan. Lalu confirm password sekali lagi untuk memastikan bahwa password yang dimasukkan sama. Lalu setelah register dan mengisi data-data ini, kalian bisa mengklik submit. Nah, akan muncul fitur seperti ini. Jika kalian mengklik yang pada bagian atas, itu adalah fitur identification. Di sini saya menjelaskan untuk yang normal mode ya, karena yang voice control mode akan diatur oleh suara kalian itu sendiri.
Nah, jika menggunakan normal mode, kalian bisa mengklik fitur pada bagian atas ini. Nah, di sini akan keluar seperti ini ya. Mungkin tidak langsung keluar seperti ini, kalian harus mengarahkan kamera pada objek, lalu akan muncul seperti ini. Lalu ada seperti ini, kemudian ada seperti ini, seperti ini. Nah, untuk ini merupakan detail dari scan yang pertama. Saya tunjukkan ya. Nah, misalnya untuk yang normal mode ingin mengetahui detailnya. Nah, ini bisa diklik di sini dan akan muncul seperti ini. Nah, setelah selesai menggunakan fitur identification, kalian bisa mengklik tombol kembali dan akan kembali ke pilihan feature di dalam aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada audiobook. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Mungkin untuk yang voice mode control itu nanti akan langsung diberikan beberapa pilihan dari latest audiobook, lalu akan secara otomatis oleh aplikasi akan memunculkan audiobook tersebut dan membacakan audiobook melalui suara. Nah, untuk yang normal mode akan muncul seperti ini. Mungkin ini belum bisa diklik ya. Nanti kedepannya, karena ini merupakan prototype, jadi nanti kedepannya ini akan bisa masuk ke audiobook. Jika mengklik tanda panah di sini. Nah, di sini juga nanti akan ada audiobook lain yang terbaru. Nah, untuk yang di atas ini, kalian bisa mencari audiobook yang ada di aplikasi. Nah, untuk audiobook yang belum ada di aplikasi, nanti ada seperti relawan atau volunteer. Misalnya kalian mencari buku yang belum ada. Nah, nanti aplikasi akan aplikasi akan seperti apa ya? Misalnya memberitahu volunteer untuk membacakan buku ini. Nah, nanti volunteer tersebut akan mensubmit buku tersebut ke dalam aplikasi dan buku yang sudah dibacakan oleh volunteer tersebut akan masuk ke dalam aplikasi dan langsung tersedia di dalam aplikasi. Nah, ini akhir dari presentasi kami. Mungkin jika masih ada kekurangan, kami memohon maaf, dan semoga aplikasi ini bisa kami kembangkan lebih baik ke depannya. Terima kasih.